439, pemuda bertangan satu. Suara Jiang Rou masih terdengar bolak-balik di aula untuk waktu yang lama. Semua orang tampak terkejut dan menatap Jiang Rou di tengah aula. Apa maksudmu, kamu bahkan bukan lawanku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang saudara Lin? Anda harus tahu bahwa Ding Hao berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama. Dengan perbedaan tingkat budidaya yang begitu besar, akan mudah bagi Ding Hao untuk berurusan dengan Lin Chen. Tidak bisa lebih mudah. Jika Ding Hao tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Lin Chen, lalu siapa yang memenuhi syarat untuk berurusan dengan Lin Chen? Memikirkan hal ini, seseorang memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah budidaya Lin Chen tidak sesederhana yang terlihat? Kalau tidak, bagaimana mungkin Jiang Rou mengatakan bahwa Ding Hao tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak peduli seberapa kuat Lin Chen, itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan Ding Hao. Lalu bagaimana Anda menjelaskan apa yang dikatakan Jiang Rou? Jangan bilang bahwa Jiang Rou telah kehilangan akal sehatnya. Hanya bercanda, jika Jiang Rou bisa memasuki kondisi pencerahan, apakah dia akan kehilangan akal sehatnya? Karena Jiang Rou mengatakan ini, dia pasti ada benarnya, dan kemungkinan besar adalah bahwa kultivasi Lin Chen tidak sesederhana yang terlihat. Setidaknya, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari Jiang Rou, dan bahkan lebih kuat. Jauh lebih kuat dari Jiang Rou. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa Jiang Rou mengatakan ini. Lagi pula, dari sudut pandang kultivasi saja, Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Bagaimanapun, Jiang Rou tidak akan menyebut Lin Chen sebagai saudaranya. Anda tahu di benua Tianling, seni bela diri dihormati, dan mereka yang memiliki kemampuan kuat akan dihormati oleh orang lain. Su Gehong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xia Huchuan semuanya memiliki kilatan cahaya di mata mereka dan terlihat sedikit aneh. Apakah Lin Chen ini diam-diam menyembunyikan sesuatu? Tuo Bacang mengerutkan kening. Saat pertama kali bertemu Lin Chen, Tuo Bacang hanya berpikir bahwa Lin Chen pasti jenius kelas 1 karena dia mengenal Su Gehong dan yang lainnya. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya pada saat itu, budidaya Lin Chen masih berada di puncak alam Tiangang. Tuo Bacang harus mengubah pemikiran awalnya dan percaya bahwa Lin Chen hanyalah seorang jenius yang sedikit lebih kuat dari prajurit biasa. Tapi sekarang, Jiang Rou, yang berada di tahap tengah alam Dao sejati, sebenarnya mengambil inisiatif untuk membantu Lin Chen dan memblokir tantangan Ding Hao. Yang paling penting adalah apa yang dikatakan Jiang Rou, meskipun saya bukan tandingannya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang Lin Chen? Su Gehong dan Deng Qingqing juga saling berpandangan. Senyuman muncul di bibir Su Gehong dan dia berkata, di tanah warisan, bakat Lin Chen sangat luar biasa. Kami tidak melihatnya selama 2 tahun. Tidak mungkin kekuatannya tidak meningkat sedikit pun. Yah, Jiang Yue harus tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya, dia tidak khawatir sama sekali ketika Ding Hao menantang Lin Chen. Kekuatan Lin Chen mungkin sedikit lebih kuat dari Jiang Yue. Deng Qingqing mengangguk. Karena dia tidak bisa melihat Lin Chen tingkat kultivasi yang sebenarnya, keduanya saya hanya dapat menganalisisnya secara singkat. Adapun hasil analisisnya, kekuatan Lin Chen mungkin sedikit lebih kuat dari Jiang Yue, adapun apakah dia dapat membandingkannya dengan mereka, sulit untuk menyimpulkan. Semua orang terkejut dengan kata-kata Jiang Rou, dengan ekspresi di wajah mereka, demikian pula, Lin Chen juga tidak bisa berkata-kata. Mengabaikan semua orang, Jiang Rou menyingkirkan cambuk panjang setelah mengalahkan Ding Hao, dan kemudian berjalan lurus menuju Lin Chen. Di sini, ketika dia berjalan di depan Lin Chen, Jiang Rou menatap Lin Chen dalam-dalam dan berkata, Saudara Lin, terima kasih banyak. Jika bukan karena bimbingan Anda, saya mungkin tidak akan bisa memasuki pencerahan. Pencerahan dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari, ini adalah kondisi puncak pemahaman seorang seniman bela diri tentang seni bela diri. Bahkan jika Anda seorang jenius, sangat sulit untuk memasuki kondisi pencerahan. Namun, Jiang Rou, karena beberapa kata Lin Chen, memiliki beberapa wawasan dan memasuki kondisi pencerahan, meningkatkan penggunaan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Jiang Rou tidak berterima kasih kepada Lin Chen? Lin Chen tersenyum, menyentuh hidungnya dan berkata, apa yang saya katakan adalah dasar-dasar. Pemahaman Anda sangat kuat. Hanya dengan begitu Anda dapat maju dari yang dangkal ke yang dalam dan memasuki kondisi pencerahan. Meskipun dia mengatakan ini, Jiang Rou masih sangat berterima kasih kepada Lin Chen. Chen,
Tidak peduli apa, dia memasuki kondisi pencerahan karena bimbingan Lin Chen. Dia mengangguk, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Setelah pertempuran antara Ding Hao dan Jiang Rou, seluruh aula menjadi agak sunyi. Tidak ada yang mengusulkan kompetisi, bukan karena mereka tidak ingin bersaing, tetapi semua orang menebak-nebak kekuatan Lin Chen. Anda harus tahu bahwa indera para pejuang sangat tajam, mereka mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lin Chen dan Jiang Rou barusan. Lin Chen menunjukkan Jiang Rou. Lin Chen berada di puncak alam Tiangang, Jiang Rou berada di tahap tengah alam Dao sejati, tetapi Lin Chen menunjukkan Jiang Rou. Ini. Apakah kekuatan Lin Chen yang sebenarnya lebih kuat dari Jiang Rou? Dibandingkan Jiang Rou itu masih kuat, setidaknya sebanding dengan Jiang Yue dan Zhang Qishui. Jiang Yue dan Zhang Qishui juga menoleh untuk melihat Lin Chen. Jiang Yue tahu sedikit tentang Lin kultivasi Chen. Kultivasi sejati Lin Chen adalah jalan yang benar. Pada tahap akhir alam Tiangang, mengapa budidayanya tampaknya hanya berada di puncak alam Tiangang, itu karena Lin Chen telah mengembangkan seni Qi tersembunyi. Namun, meskipun Jiang Yue mengetahui kultivasi Lin Chen, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Chen. Bagaimanapun juga, kultivasi belum tentu mewakili kekuatan, terutama bagi para jenius. Beberapa jenius hanya memiliki kultivasi pada tahap akhir dari alam Dao sejati, tetapi mereka dapat menghadapi master yang memiliki kultivasi di puncak alam Dao sejati. Misalnya, Su Gehong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xia Huchuan. Meskipun mereka berempat hanya berada di puncak tahap akhir alam Dao sejati, dalam hal kekuatan, mereka lebih kuat dari kebanyakan master di puncak alam Dao sejati. Dan Lin Chen. Budidayanya berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati, jadi level apa yang telah dicapai kekuatan sejatinya. Lin Chen tidak banyak bicara, dan Jiang Yue tidak ingin bertanya terlalu banyak, tetapi jauh di lubuk hatinya, Jiang Yue juga menempatkan Lin Chen pada level yang sama dengan dirinya, tetapi meskipun begitu, kekuatan Lin Chen tumbuh sangat besar. Cepat. Anda harus tahu bahwa 2 tahun lalu, Jiang Yue sudah berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan pada saat itu, Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Tidak seperti orang lain, wajah Xia Huchuan tampak muram saat ini. Kakak senior, maafkan aku. Ding Hao berdiri di samping Xia Huchuan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Awalnya, Xia Huchuan meminta Ding Hao untuk memberi pelajaran pada Lin Chen, tetapi Jiang Rou tiba-tiba berdiri dan memblokir tantangan Lin Chen. Jiang Rou keluar, tetapi yang penting adalah Ding Hao bahkan tidak bisa menghadapi Jiang Rou, dan dipukuli dengan keras oleh Jiang Rou setelah menghancurkannya begitu keras, dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala Lin Chen. Memikirkan hal ini, wajah Xia Huchuan menjadi semakin jelek. Ding Hao membuka mulutnya tetapi berhenti bicara. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Xia Huchuan bersenandung. Sebuah suara. Kakak senior, biarkan aku pergi lagi. Kali ini aku akan memberi pelajaran pada Lin Chen. Lin Chen hanya berada di puncak alam Tiangang. Seberapa kuat dia? Selama dia setuju untuk bersaing denganku, dia pasti akan melakukannya. Kalah. Kata Ding Hao. Xia Huchuan memandang Ding Hao seperti orang idiot, aku tidak mampu mempermalukanmu. Ding Hao sudah menantang Lin Chen sekali. Meskipun tidak ada kompetisi formal dengan Lin Chen, tantangannya asli. Sungguh, terutama Ding Hao kalah dari Jiang Rou. Jika dia menantang Lin Chen sekarang, jelas dia ingin memberi pelajaran pada Lin Chen belum lagi Su Gehong dan yang lainnya, bahkan orang lain di aula akan membenci Ding Hao. Dan Ding Hao adalah orang kepercayaan Xia Huchuan, semua orang hanya akan berpikir bahwa Xia Huchuan jahat dan menimpakan dosa Ding Hao pada Xia Huchuan. Wajah Ding Hao memerah dan dia penuh kebencian. Dia menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan mengambil tindakan. Dia telah memperhatikan bahwa kekuatan sebenarnya Lin Chen adalah tidak sesederhana berada di puncak alam Tiangang. Jiang Rou bukanlah lawannya, dan Ding Hao bahkan tidak bisa menghadapi Jiang Rou. Bagaimana dia bisa menghadapi Lin Chen? Namun, kita tidak bisa mengambil tindakan sekarang, mari kita tunggu dan lihat. Kilatan melintas di mata Xia Huchuan. Dari lubuk hatinya, Xia Huchuan juga cukup marah pada Lin Chen. Lin Chen tidak hanya memiliki kemarahan yang sangat besar. Hubungan baik dengan Jiang Yue, tapi dia juga memiliki pecahan luar angkasa. Menunggu harta yang tak ternilai harganya. Terutama fragmen luar angkasa. Hal ini yang ingin diperoleh Xia Huchuan. Ini terkait dengan pertumbuhannya di masa depan. Begitu dia mendapatkan fragmen luar angkasa, setelah budidaya Xia Huchuan mencapai alam Baoyuan dan dia berhasil menciptakan alam rahasia luar angkasa, kekuatannya pasti akan meningkat.
beberapa kali. Ketika saatnya tiba, Xiao Chuan akan mampu menghadapi bahkan orang kuat di tahap awal atau tengah alam Baoyuan. Premisnya adalah untuk mendapatkan pecahan ruang dan menciptakan ruang rahasia. Mendengar bahwa Xiao Chuan berencana untuk berurusan dengan Lin Chen sendiri, Ding Hao menjadi sedikit bersemangat. Kakak senior, jika kamu mengambil tindakan, kamu tidak dapat menangani Lin Chen dengan mudah. Kamu tidak dapat membunuh dia di pesta hadiah harta karun, tapi kamu bisa mengalahkannya sampai cacat. Kata Xiao Chuan. Chuan melirik Ding Hao dan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat adegan ini, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tampaknya Xiao Chuan tidak ingin berbicara tentang Lin Chen yang dipukuli hingga menjadi cacat. Mungkinkah dia punya rencana lain? Kakak senior, kamu, Ding Hao bertanya dengan suara rendah karena dia bingung tentang Xiao Chuan. Tidak perlu bertanya lebih banyak, aku punya rencanaku sendiri, kata Xiao Chuan ringan, sebuah cahaya melintas di matanya. Titik. Setelah pertarungan antara Jiang Rou dan Ding Hao, beberapa kompetisi lagi diadakan. Orang-orang yang mereka pilih untuk bersaing juga memiliki kekuatan yang sama dengan diri mereka sendiri. Ada juga beberapa orang yang ingin bersaing dengan Lin Chen, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka akhirnya menyerah. Lagi pula, dari sudut pandang kultivasi saja, mereka hanya bisa melihat bahwa Lin Chen berada di puncak alam Tiangang. Dengan kultivasi seperti itu, jelas tidak pantas bagi mereka untuk bersaing dengan Lin Chen. Setelah kompetisi jenius lainnya, seorang pemuda berdiri perlahan di barisan seberang Lin Chen. Pemuda ini, seperti Zhang Qishui, sama-sama berada di tahap akhir alam Dao sejati. Namun, keduanya memiliki satu kesamaan. Keduanya mengalami patah lengan. Lengan kiri Zhang Qishui patah, sedangkan pemuda di seberangnya patah. Patah lengan kiri, itu lengan kanan. Faktanya, dengan kekuatan dan potensi di belakang mereka berdua, mereka dapat meminta sekte tersebut untuk mengeluarkan sumber daya untuk menumbuhkan kembali lengan mereka yang patah. Bagaimanapun, keduanya memiliki bakat luar biasa dan potensi besar, dan benua Tianling kaya akan sumber daya. Sebagai selama masih ada material roh, tidaklah sulit untuk meregenerasi lengan yang patah. Tapi tak satu pun dari mereka yang melakukan ini. Alasannya sangat sederhana. Pertama, patah lengan tidak terlalu berpengaruh pada kekuatannya, padahal semakin dalam tingkat kultivasinya maka semakin kecil dampak patah lengan terhadap kekuatannya. Kedua, meski kehilangan satu lengan, mereka juga mendapat banyak keuntungan. Patahnya lengan kiri Zhang Qishui disebabkan oleh naga es di tanah warisan tingkat pertama. Zhang Qishui hampir mati saat itu. Pada akhirnya, Lin Chen dan beruang badai kecil yang menyeret naga es itu kembali. Baru kemudian dia melakukannya. Dia memasuki level kedua. Sejak kejadian ini, temperamen Zhang Qishui telah berubah drastis. Dia menjadi semakin tenang dalam situasi, kemauannya menjadi lebih kuat, dan dia sudah memiliki potensi sebagai seorang jenius terbaik. Zhang Qishui dapat terlahir kembali dengan lengan yang patah, tetapi dia tidak ingin melakukannya, lengan yang hilang memiliki arti khusus baginya. Hal yang sama berlaku untuk pemuda itu. Melihat pemuda itu berdiri, Zhang Qishui sedikit menyipitkan matanya. Bab 440, Warisan Alternatif. Saudara Zhang, tolong, pemuda itu berkata langsung pada intinya tanpa basa-basi. Zhang Qishui mengangguk, berdiri perlahan, lalu berjalan ke tengah aula. Apakah mereka mengenal satu sama lain? Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata. Pemuda dan Zhang Qishui tampaknya saling mengenal dan memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka juga memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Saya tidak tahu. Pemuda ini bernama Yue Tianchou. Dia adalah seorang jenius di alam spiritual utara. Zhang Qishui belum keluar baru-baru ini. Dia mungkin belum pernah bertemu Yue Tianchou. Namun, mereka berdua sangat tertarik satu sama lain. Yue Tianchou Qiyu bahkan mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Zhang Qishui. Jiang Yue berkata sambil tersenyum, kali ini Yue Tianchou datang untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun, mungkin hanya untuk melawan Zhang Qishui. Tapi itu benar menarik untuk dikatakan, Yue Tianqiu datang ke pesta penghargaan harta karun kali ini. Tianqiu dulunya hanyalah seorang pejuang biasa, tetapi kebangkitannya disebabkan oleh satu hal. Seorang jenius. Lin Chen menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya. Ada seniman bela diri yang baik yang membagi kejeniusan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kejeniusan bawaan, dan yang lainnya adalah kejeniusan yang didapat. Jenius bawaan adalah seseorang yang menunjukkan potensi luar biasa sejak lahir. Ini adalah soal berlatih seni bela diri dan membuat terobosan dalam kultivasi. Sangat luar biasa cepat dan mudah dibedakan.
Sebaliknya, Acquired Genius itu seperti pencerahan yang tiba-tiba, pada tahap awal masih biasa-biasa saja, sama seperti pejuang biasa, namun karena satu dan lain hal, tiba-tiba muncul, menunjukkan potensi yang tidak kalah dengan yaitu kejeniusan bawaan. Ada banyak orang jenius di benua Tianling. Ada banyak orang kuat yang biasa-biasa saja ketika mereka masih muda. Ketika mereka mencapai usia parubaya, mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Setelah kerja keras selama puluhan tahun, mereka menjadi orang yang kuat. Sejujurnya, Lin Chen juga merupakan bakat yang didapat. Jiang Yue tersenyum dan berkata, Yue Tianqiu adalah perwakilan dari para jenius yang diperoleh di alam spiritual utara. Beberapa tahun yang lalu, Yue Tianqiu berburu monster-monster bersama yang lain. Akibatnya, karena dia tidak ingin berbagi dengan orang lain tentang hal tersebut. Bahan monster-monster, hari ini orang-orang bekerja sama dengan Yue Tianqiu dan menggunakan strategi untuk menjebak Yue Tianqiu dan monster itu bersama-sama. Pada saat itu, Yue Tianqiu masih berkultivasi di alam Tiangang, tetapi monster itu adalah level kelima rendah monster. Dia bukan tandingannya. Ketika dia akan mati, Yue Tianqiu meledak dengan kekuatan yang melampaui tingkat kultivasinya sendiri dan membunuh monster itu. Namun, pertempuran ini juga menyebabkan lengan kanannya patah. Pada saat itu, Yue Tianqiu seperti dewa kematian, dengan wajah penuh aura jahat. Dalam kemarahan, Yue Tianqiu membunuh semua orang ini. Sejak saat itu, Yue Tianqiu mulai bangkit dan menjadi terkenal. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia mencapai terobosan. Dia telah mencapai alam Dao sejati, dan sekarang berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati. Dia adalah salah satu dari 5 jenius teratas di alam spiritual utara. Yue Tianqiu bisa mencapainya titik ini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia tidak meledak sebelum kematiannya, dia telah mati beberapa tahun yang lalu. Pertarungan antara Zhang Qishui dan Yue Tianqiu seperti pertarungan antara jenius bawaan dan jenius yang didapat. Kedua jenius tersebut bertarung, terutama karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dan kepribadian yang sangat mirip. Situasi ini juga semakin menarik perhatian semua orang. Kepentingan. Kamu sangat kuat. Yue Tianqiu memegang pisau tajam di tangannya. Pisau tajam di tangannya adalah senjata seperti pedang, sangat tajam dan bersinar dengan cahaya dingin, membuat orang merasa kedinginan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Zhang Qishui, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Belum pasti siapa yang akan mengecewakan siapa. Yue Tianqiu mendengus pelan, lalu dia membalikkan tangannya dan dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya ke arah Zhang Qishui. Yue Tianqiu jelas memiliki kendali yang sangat tepat dalam membunuh. Dengan gesekan ini, pedang itu memotong tenggorokan Zhang Qishui dengan akurasi yang tak tertandingi. Jika ini tebasan, Zhang Qishui akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dan tebasannya tampaknya lambat, tetapi muncul di depan Zhang Qishui dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Zhang wajah Qishui menunjukkan ekspresi serius, dan mata Lin Chen sedikit menyipit. Lin Chen telah melihat pedang Yue Tianqiu sebelumnya di Fusijian. Pada saat itulah Lin Chen memahami konsep artistik kecepatan dan kelambatan. Mengandalkan ini, Lin Chen menggabungkan konsep artistik kecepatan dan kelambatan dengan pedang penghancur untuk membentuk bilah penghancur. Pedang Yue Tianqiu menggunakan konsep artistik kecepatan dan kelambatan dengan tepat. Dan pemahaman Yue Tianqiu tentang konsep kecepatan dan kelambatan jelas telah mencapai tingkat tertentu. Kecepatan pedangnya tampaknya sangat lambat dan biasa-biasa saja, tetapi kenyataannya, kecepatannya pasti sebanding dengan prajurit puncak alam Dao sejati. Jika itu adalah Dao sejati biasa di akhir panggung menghadapi serangannya, mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka bisa melawan, mereka sudah terkena pedang Yue Tianqiu. Selain itu, serangan Yue Tianqiu juga memotong tenggorokannya. Serangan ini jika kamu jatuh, kamu pasti akan mati. Tapi Zhang Qishui jelas bukan pejuang biasa. Zhang Qishui dapat kembali hidup-hidup dari tempat warisan, dan dapat memotong lengannya sendiri tanpa ragu-ragu dan tegas. Bisa dibayangkan kemauan dan kekuatan reaksinya. Zhang Qishui mendengus dan bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Dibandingkan dengan Zhuge Hong, Deng Qingqing, Lin Chen dan Xiao Baoxiong, Zhang Qishui dan Jiang Yue tidak menerima warisan dari tempat warisan. Meskipun mereka tidak menerima warisan, mereka menerima warisan itu. Bukan berarti kekuatan mereka berdua lemah. Kalian harus tahu bahwa ketika mereka bertemu dengan boneka orc di lantai 5 aula warisan, Zhang Qishui dan Jiang Yue bertarung melawan boneka orc selama beberapa bulan, dan kekuatan masing-masing meningkat pesat. Dalam hal kekuatan, keduanya di antara para pejuang, tidak banyak yang bisa mengalahkan mereka.
Dengan keras, telapak tangan Zhang Qishui mengenai pedang Yue Tianchou dengan akurat, hanya memblokir serangan yang terakhir. Saat berikutnya, keduanya mengerang, tubuh masing-masing mundur beberapa langkah. Semua orang menatap Zhang Qishui dan Yue Tianchou dengan saksama. Pertarungan antara mereka berdua tidak hanya mewakili pertarungan antara jenius bawaan dan jenius yang diperoleh, tetapi juga pemburu harta karun yang telah berdiri begitu jauh. Dua orang dengan tingkat kultivasi tertinggi bersaing satu sama lain. Lin Chen juga menyipitkan matanya dan menatap Zhang Qishui dan Yue Tianqiu di tengah aula. Pada saat ini, kedua orang itu bentrok lagi, dan terjadilah suara dentuman keras terus-menerus. Lin Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Jiang Yue berkata dengan suara rendah sambil melihat ke arah Zhang Qishui dan Yue Tianchou. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Keduanya sangat kuat. Menilai dari situasi saat ini, Yue Tianqiu jelas lebih unggul, tetapi Zhang Qishui tidak lemah. Keduanya akan bersaing dan belajar satu sama lain. Akan sulit untuk menentukan pemenangnya setelah beberapa saat. Baik Zhang Qishui dan Yue Tianqiu berada di atas angin. Mereka berada di tahap akhir alam Dao sejati. Kecepatan serangan dan kekuatan serangan mereka menakutkan. Kecuali beberapa jenius, orang-orang lainnya di aula jelek. Serangan Qing dan Zhongchuang tidak bisa mengimbangi kecepatannya sama sekali. Dalam waktu singkat, keduanya bertukar lusinan gerakan, tetapi kebanyakan orang tidak melihat lusinan gerakan ini dengan jelas. Mereka semua memandang Zhang Qishui dan Yue Tianchou dengan ekspresi agak bingung. Berbeda dari orang-orang ini, seiring bertambahnya waktu pertarungan antara Zhang Qishui dan Yue Tianchou di tengah aula, wajah Deng Wuqing, Su Gehong, dan lainnya secara bertahap menjadi serius. Ambil gerakanku. Zhang Qishui tiba-tiba meraung dan mengayunkan satu tangannya ke depan. Setelah dia menamparkan telapak tangannya, dia langsung berubah menjadi boneka setengah orc dan menyerang Yue Tianchou dengan sangat ganas. Hah? Bagaimana mungkin? Zhang Qishui benar-benar memahami boneka orc sejauh ini. Dengan satu telapak tangannya, dia dapat mengubah boneka orc. Su Gehong, Deng Wuqing, Jiang Yue dan Lin Chen mereka semua terkejut, yang lain tidak bisa melihat kekuatan gerakan Zhang Qishui, tapi mereka berempat mengetahuinya dengan jelas. Boneka setengah orc yang diubah oleh telapak tangan Zhang Qishui adalah boneka setengah orc yang sama yang mereka lihat di lantai 5 aula warisan 2 tahun lalu. Boneka setengah orc itu memiliki kemampuan yang sangat aneh. Ia dapat dengan sempurna meniru serangan apapun dari penyerangnya. Ia bahkan dapat meniru misteri dan niat pedang. Pada saat itu, Lin Chen dan Su Gehong dihadang oleh boneka setengah orc, tetapi pada yang kelima lapisan itu membuang banyak waktu. Saya hanya tidak tahu apakah boneka setengah orc yang diubah oleh Zhang Qishui memiliki kemampuan aneh dari boneka setengah orc tingkat kelima, kata Su Gehong dengan ekspresi serius. Jika boneka setengah orc diubah oleh Zhang Qishui telapak tangan juga memiliki kemampuan aneh itu, dalam hal kemampuan, kekuatan gerakan ini mungkin melampaui apa yang bisa ditangani Yue Tianchou. Kalian harus tahu kalau pemilik boneka setengah orc bisa dengan sempurna meniru serangan musuh apapun. Kemampuan ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak normal. Lagi pula, jika musuh menyerang dengan niat pedang tingkat pertama, maka setengah orc boneka dapat meniru pedang puncak tingkat pertama niatnya, sepenuhnya menekan musuh. Kemampuan ini tidak kalah dengan Lin Chen dan orang lain yang telah diwarisi oleh aula warisan. Tidak berlebihan jika disebut sebagai warisan alternatif. Wajah Yue Tianchou serius. Dia menatap boneka orc. Dia merasakan ancaman besar dari boneka orc. Yang paling penting adalah Yue Tianchou juga merasakan aura aneh dari boneka orc. Aura semacam ini memiliki sifat arogan dan egois. Aura terpusat di bawah aura ini, Yue Tianchou benar-benar ditekan. Bunuh. Dalam sekejap, boneka orc yang berubah dari telapak tangan Zhang Qishui muncul kurang dari 10 meter di depan Yue Tianchou. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengayunkan pedang di tangannya dan menebas boneka orc tersebut. Dia menebas dengan keras dan cepat, dan saat berikutnya, bang! Boneka setengah orc tidak berubah menjadi pedang dan menyerang seperti Yue Tianchou yang memegang pedang, melainkan menyerang dengan teknik telapak tangan seperti metode serangan Zhang Qishui. Boneka setengah orc itu mengangkat telapak tangannya, memukulnya dengan keras, dan bentrok dengan pedang Yue Tianchou. Saat serangan saling terkait, Yue Tianchou dan Zhang Qishui sama-sama mengerang dan mundur. Namun, Yue Tianchou mundur 10 kaki, sementara Zhang Qishui hanya mundur 3 kaki lalu berhenti. Dan bahkan jika Yue Tianchou menstabilkan tubuhnya, tangannya memegang pedangnya sedikit gemetar. Jelas sekali bahwa pukulan Zhang Qishui barusan terlalu berat bagi Yue Tianqiu. Lin Chen dan Jiang Yue saling memandang dan menghela nafas.
Boneka orc yang digunakan oleh Zhang Qishui tidak memiliki kemampuan meniru seperti itu, tetapi ia dapat meniru serangannya sendiri. Kekuatan telapak tangan boneka orcs-nya sedikit lebih kuat daripada telapak tubuhnya sendiri. Jiang Yue menarik napas dan berkata dengan ekspresi agak terkejut. Tepatnya, boneka orc yang ditampilkan oleh Zhang Qishui masih memiliki kemampuan meniru dengan sempurna. Satu-satunya perbedaan dari boneka orc di aula warisan adalah boneka orc dapat menyerang dengan sempurna sesuka hati, dan dapat meniru semua serangan penyerang, sedangkan Zhang boneka setengah orc yang digunakan Qishui hanya bisa menirunya. Namun meski begitu, itu sangat tidak normal.